Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya di sini akan menjadi tutor kalian selama sehari. Nah, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, baik. Bu. Oh iya, pasti sebelumnya belum makan ya? Saya sudah makan ngantuk, Bu. Saya sudah, tapi saya lapar lagi. Sebaiknya sebelum memulai pembelajaran bisa makan terlebih dahulu ya. Baik. Nah sebelum itu apakah teman-teman semua sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini? Belum, Ibu. Oke, di sini kita akan belajar public speaking dengan topik etika dalam komunikasi. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan sistematika pembelajaran selama berlangsung. Nah, sistematika selama pembelajaran berlangsung ini terdapat 4 metode dan pendekatan. Nah, yang pertama itu ceramah interaktif. Saya akan menjelaskan materi secara langsung, tetapi disertai dengan partisipasi peserta secara aktif. Tujuannya agar pembelajaran tidak satu arah, melainkan 2 arah. Nah, nanti peserta bisa memberikan pendapat, bertanya, dan menanggapi. Yang kedua, diskusi. Membahas suatu topik atau masalah nyata lalu melakukan diskusi. Tujuannya melatih kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, lalu yang ketiga, kita akan melakukan praktik. Nah, nanti seperti yang sudah tutor sebelumnya jelaskan, untuk kalian mencari di internet tentang pidato singkat. Nanti kalian akan menjelaskan di sebelah saya, lalu kalian akan mempresentasikan pidato singkat yang telah kalian cari. Nah, selanjutnya refleksi dan umpan balik. Setelah kegiatan selesai, peserta diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar, apa yang dipelajari, dirasakan, dan bisa diterapkan. Nah, tutor saya dan teman-teman semua akan memberikan umpan balik positif untuk memperkuat pemahaman dan perbaikan diri. Setelah sistematika yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Belum, Ibu, belum ada. Saya, Bu, nanti pidatonya satu-satu Bu ngajinya. Ya, nanti satu-satu akan menjelaskan dari apa yang setelah kalian cari di internet. Baik, Bu. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya, apakah siapa yang suka berbicara di depan banyak orang? Iya, Bu. Enggak, saya kadang-kadang doang, Bu. Extrovertnya, Bu, tapi introvert Bu saya, Bu. Saya ambivert, Ibu. Saya introvert banget. Saya juga, Kak. Oke. Nah, hari ini itu kita akan belajar bagaimana berbicara bukan hanya dengan percaya diri, tapi juga dengan etika komunikasi yang baik supaya pesan kita diterima dengan positif. Nah, sekarang kita bisa coba latihan kecil. Saya akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memperkenalkan dirinya dalam satu kalimat, tapi harus menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati audiens. Baik, saya akan menunjuk Mbak yang di tengah. Silahkan maju ke depan. Nanti saya berarti hanya memperkenalkan diri aja ya, Ibu? Iya. Pakai kalimat formal gitu aja ya? Ya, formal yang menghormati audiens dan dengan bahasa yang sopan. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azinta Malika Ramadhani. Di sini saya sebagai peserta kursus public speaking begitu. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Aninda, sudah bagus. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Aninda. Oke. Nah, bagus, tadi teman-teman kalian sudah ada yang mau memberikan diri untuk perkenalan dalam satu kalimat. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Azina tadi sudah benar, itu adalah bentuk dari komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah bagian dari hidup kita.
Nah, pastinya kita dalam sehari-hari kita kan berkomunikasi dengan orang, baik itu teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Nah, tapi tidak semua komunikasi berjalan dengan baik. Ada yang menimbulkan salah paham, bahkan konflik. Nah, mengapa? Karena etika komunikasi tidak diterapkan. Nah, maka dari itu pembelajaran kita pada hari ini mengenai etika dalam berkomunikasi. Nah, kalau kalian menguasai etika komunikasi, kalian bukan hanya bisa berbicara dengan baik, tapi juga bisa menjadi pembicara yang dihargai dan dipercaya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama menjelaskan pentingnya etika dalam komunikasi. Yang kedua, menunjukkan penggunaan bahasa yang sopan dan santun. Yang ketiga, memahami cara menerima umpan balik dengan sikap terbuka. Nah, dan yang terakhir, menerapkan prinsip etika dalam praktik public speaking. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, saya akan bertanya pada teman-teman semuanya, siapa yang pernah merasa kesal karena cara bicara orang lain meskipun kata-katanya benar? Siapa? Saya. Hai, seperti apa? Seperti kalau bapak saya nyuruh. Kenapa? Ya kadang kalau bapak saya orang Sumatera ya, jadi nada bicaranya terkesan galak dan tegas gitu aja sih Bu. Tapi saya suka. Oke, nah itu ya. Nah, di sinilah peran etika. Etika membuat komunikasi tidak hanya benar secara isi, tapi juga tepat secara sikap dan cara penyampaiannya. Walaupun seperti ayah dari siapa namanya? Diza. Dari Kak Diza ini mungkin karena intonasinya atau dari nada bicaranya yang seperti itu, mungkin maksudnya baik, tapi cuma cara nada bicaranya aja yang berbeda. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 submateri. Yang pertama, pentingnya etika dalam komunikasi. Yang kedua, menggunakan bahasa sopan dan santun. Dan yang ketiga, penerimaan umpan balik dalam komunikasi. Nah, dari submateri yang pertama, dari pentingnya etika dalam komunikasi, apakah ada yang tahu etika dalam komunikasi itu seperti apa? Belum tahu. Oke, akan saya jelaskan ya. Etika komunikasi adalah pedoman bagaimana kita berbicara dan mendengarkan dengan menghormati orang lain. Dalam dunia public speaking, etika ini menentukan apakah audiens merasa dihargai atau tidak. Nah, alasan mengapa etika komunikasi penting, yang pertama, membangun kepercayaan. Tanpa etika, audiens tidak akan percaya pada pembicara. Orang lebih mempercayai pembicara yang jujur, sopan, dan rendah hati. Contohnya, pembicara yang mengakui kesalahannya saat salah menyebut data, itu justru meningkatkan kredibilitas. Nah, yang kedua ini mencegah konflik. Banyak konflik muncul karena kata-kata yang tidak dijaga, seperti salah mengucapkan kata atau berbicara yang kurang sopan. Nah, etika ini membantu kita mengontrol emosi dan memilih kata dengan hati-hati. Contohnya, hindari berkata, pendapat Anda salah. Ganti dengan, saya punya pandangan berbeda. Boleh saya jelaskan? Nah, itu merupakan contoh dari mencegah konflik. Nah, yang ketiga, menjaga hubungan baik. Etika membantu kita menjaga hubungan jangka panjang dengan audiens, kolega, atau masyarakat. Komunikasi etis bukan hanya tentang berbicara, tapi juga mendengarkan dengan empati. Jadi, etika itu pada dasarnya prinsip moral dalam berbicara dan berperilaku. Apakah sudah paham teman-teman semuanya? Paham, Bu. Baik, selanjutnya di sini ada kata yang membangun dan kata yang merusak. Contoh kata yang membangun, menyemangati, menghargai. Sedangkan kata yang merusak, kasar, menyindir, atau merendahkan. Nah, di sini saya meminta teman-teman semuanya, apakah ada yang mau memberikan pendapat contoh kata dalam masing-masing dari
kata yang membangun dan kata yang merusak. Saya Ibu. Baik, silakan Azinta. Baik, untuk kata yang membangun itu menurut saya kan menyemangati dan menghargai. Ya. Mungkin kalau menghargai itu kita bisa melihat, sama kita melihat poster teman, wah gambaranmu bagus ya hasilnya, itu menghargai gitu, ataupun menyemangati juga bisa. Lalu untuk kata yang merusak atau itu kan kasar, menyindir dan merendahkan kan, nah itu kebalikannya justru kita seperti berkomentar, kok gambaranmu seperti ini, kok nggak seperti yang lain kayak gitu. Mungkin itu kata-kata dari saya. Berikan aplaus untuk Kak Azinta. Baik, terima kasih Kak Azinta sudah memberikan pendapat dari contoh kata yang membangun dan kata yang merusak. Nah, setiap kata itu punya kekuatan. Kata yang beretika membangun hubungan, kata tanpa etika bisa merusak semuanya, seperti yang sudah dicontohkan oleh Kak Azinta tadi. Nah, selanjutnya ya submateri yang kedua, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, bahasa yang sopan dan santun. Bahasa adalah alat utama dalam public speaking, tapi bukan hanya apa yang kita katakan, melainkan bagaimana kita mengatakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri bahasa yang sopan. Yang pertama, menghormati audiens, seperti sapaan tepat atau intonasi yang lembut. Yang kedua, menghindari kata-kata kasar, seperti ejekan atau candaan sensitif. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif, seperti mari kita coba bersama daripada kamu salah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pembukaan pidato yang sopan. Selamat pagi Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa terhormat bisa berbicara di depan Anda semuanya. Nah, lalu saya akan memberikan contoh dengan versi yang tidak sopan. Halo semua, saya sih cuma mau ngomong, cepat aja, nggak usah lama-lama. Nah, di situ kan terlihat jelas contoh dari pembukaan pidato yang sopan dan tidak sopan. Nah, mungkin orang yang mendengar dari contoh pembukaan pidato yang tidak sopan ini mungkin akan merasa tidak dihargai. Jadi lebih baik kita menggunakan contoh pembukaan pidato yang sopan yang seperti saya contohkan tadi. Nah, di sini saya akan meminta pendapat kalian untuk mengubah kalimat kasar menjadi sopan. Nah, contoh kalimatnya itu, yang pertama, kamu itu nggak ngerti-ngerti sih. Yang kedua, ngapain sih tanya hal kayak gitu? Apakah ada yang ingin memberikan pendapat dari contoh kedua kalimat ini? Oke, baik, silakan Mbak Diza. Saya mau yang pertama Bu. Oke. Kan kamu tuh nggak ngerti-ngerti sih. Nah, kalau misalnya dari saya, mungkin saya akan mengubah kalimatnya menjadi kamu ada yang nggak ngerti. Kamu kenapa nggak ngerti? Sini aku coba ajarin. Oke. Bagaimana Bu? Ya baik, itu bisa menjadi kalimat kasar menjadi sopan. Terima kasih ya Kak Diza. Apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengubah kalimat kasar menjadi sopan pada kalimat kedua? Saya Bu. Silakan Mbak yang kedua itu kan ngapain sih tanya hal yang kayak gitu kan. Nah, mungkin tuh kita bisa mengubah ya, kayak mengapa kamu bertanya hal seperti itu, ataupun kita juga bisa menggunakan nada yang lebih halus gitu, agar dari orang itu tuh nggak menangkap yang hal kasar seperti itu. Oke. Benar Ibu? Baik, terima kasih Kak Azinta, itu sudah jawaban yang benar. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke submateri yang ketiga, yaitu penerimaan umpan balik dalam komunikasi. Nah, apakah di sini ada yang mengerti tentang umpan balik itu seperti apa? Saya Bu. Baik, silakan, namanya siapa? Widya. Baik Kak Widya, silakan memberikan pendapat apa itu umpan balik. Saya nggak tahu garis besar, tapi setahu saya umpan balik itu tanggapan orang lain kepada diri kita jika kita mengutarakan pendapat pribadi gitu Bu. Oke, baik, terima kasih ya Kak Widya.
Dari seperti yang dijelaskan Kak Widya tadi itu sudah benar. Umpan balik itu adalah tanggapan orang lain terhadap cara kita berbicara, bisa berupa saran, kritik, atau apresiasi. Nah, jadi jika kita berbicara di depan umum, pastinya kita akan mendapatkan kritik, saran, atau apresiasi dari audiens. Nah, umpan balik ini sendiri merupakan hal penting dalam public speaking. Karena public speaking yang baik tidak berhenti di panggung. Setelah berbicara, kita harus siap menerima tanggapan dengan sikap terbuka. Nah, lalu cara menerima umpan balik dengan etis. Yang pertama, dengarkan sampai selesai tanpa memotong pembicara. Jadi jika seseorang berbicara di depan panggung, kita tidak boleh memotong pembicaraannya. Itu tidak sopan. Jadi kita harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, senyum dan ucapkan terima kasih. Karena pembicara itu tidak boleh cemberut atau sedih, jadi harus senyum. Dan jika menerima umpan balik dari audiens, ia harus senyum dan mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kritik, saran, dan apresiasi. Nah, yang ketiga, mencatat hal penting untuk perbaikan. Jadi jika pembicara ini mendapatkan kritik dari audiens, nah mereka itu harus mengupayakan untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang mereka buat sebelumnya. Nah, yang keempat, tunjukkan perubahan di kesempatan berikutnya. Jadi setelah mencatat hal penting yang dikritik oleh audiens ini, pembicara harus menunjukkan perubahan dari apa yang telah dicatat tersebut. Nah, setelah yang saya jelaskan tadi, saya akan menegaskan kembali dari konsep dari etika, komunikasi, itu membangun kepercayaan. Nah, bahasa yang sopan membuat audiens nyaman, dan umpan balik membantu kita memperbaiki diri, dan sikap terbuka dan empati menjadikan kita pembicara yang dihormati. Nah, selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video tentang etika dalam komunikasi. Nah, nanti setelah saya menayangkan video ini, teman-teman semuanya diharapkan bisa memberikan pendapat apa yang didapat dari video yang telah kalian tonton ini. Jawabannya pastilah iya. Komunikasi adalah bagian penting dari proses sosial. Melalui etika, komunikasi untuk interaksi berlangsung dengan jujur, adil, dan saling mengerti. Sebagai manusia, setiap gerakan dan kalimat Maaf, saya sedikit ini. Boleh. Apa sudah? Sangat penting karena yang pertama, membangun kepercayaan, kejujuran, dan transparansi dalam komunikasi membantu membangun kepercayaan antara individu atau kelompok. Ketika orang merasa bahwa mereka dapat mempercayai informasi yang diberikan, hubungan akan menjadi lebih kuat dan saling mengerti. Yang kedua, juga komunikasi yang etis yang menghindarkan hubungan dalam komunikasi. Tetap menggunakan potensi dengan berkomunikasi secara jujur dan terbuka, kesalahpahaman dapat dihindari sehingga menciptakan hubungan yang baik. Rasa
kali ini. Bisakah salah satu memberikan pendapatnya terkait video yang saya tayangkan ini? Baik, saya Ibu. Silahkan. Pendapat saya kan ya setelah melihat video itu tadi ya saya menjadi tahu gitu kalau kita itu waktu melakukan dalam public speaking itu kita harus menghormati audiens karena dengan kita menghormati audiens itu kita tuh dapat menciptakan suasana yang positif gitu. Karena kita jika berbicara dengan hal yang positif otomatis audiens akan menghargai kita juga. Lalu ada juga kita harus mencegah kesalahpahaman gitu. Ketika kita memberikan sebuah penjelasan, kita harus jelas apa yang kita jelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terus yang selanjutnya itu kita juga membangun hubungan yang baik gitu dengan audiensnya supaya ketika kita berbicara mereka tuh bisa menghargai kita di depan terus saat berbicara. Terus harus juga ada penerimaan umpan balik dalam proses mendengarkan pendapat orang lain agar menerima karakteristik kritik dan saran dari apresiasinya seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya Kak Azina. Berikan aplaus untuk Kak Azina. Oke, setelah kalian menonton video yang telah saya tayangkan tadi, seperti yang tadi saya jelaskan di awal pembelajaran tadi, saya akan meminta kalian satu persatu untuk mempresentasikan pidato singkat yang telah saya tutor sebelumnya jelaskan untuk mencari di internet. Apakah ada yang ingin duluan? Oke, silakan Kak Tiza maju ke depan. Iya. Harus maju, Bu. Di sini nggak boleh ya? harus maju. Pakai perkenalan nggak, Bu? Iya, pakai perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang sopan santun bahasa yang tidak pernah usang. Di era digital saat ini komunikasi itu semakin cepat, tapi sayangnya kesantunan seringkali semakin hilang. Banyak orang berbicara tanpa memikirkan perasaan orang lain. Padahal kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi jembatan atau justru jurang bagi hubungan antara manusia. Sopan santun bukan hanya aturan lama, melainkan cermin dari kepribadian dan kecerdasan emosional. Dengan sopan santun ini, pesan kita lebih mudah diterima. Orang yang kita ajak bicara akan merasa dihargai, bukan merasa diserang. Mari kita mulai dari hal kecil, menyapa dengan ramah, mendengarkan tanpa memotong, dan mengucapkan terima kasih setiap kali mendapatkan bantuan. Tindakan sederhana ini bisa membawa suasana komunikasi yang lebih harmonis dan manusiawi. Ingatlah, tutur kata yang sopan adalah kekuatan yang tidak lekang oleh waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Kak Tiza. Oke, selanjutnya siapa yang berikutnya? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Widya. Saya langsung. Iya. Baik. Saya akan membacakan pidato yang saya cari, yaitu pidato dengan judul menjaga etika di dunia kerja, menjaga kepercayaan. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia kerja, kemampuan berbicara dan bekerja keras memang penting. Namun ada satu hal yang jauh lebih berharga, yaitu etika. Etika adalah fondasi kepercayaan. Tanpa etika, sebaik apapun kemampuan kita, orang lain akan ragu untuk mempercayai kita. Etika di dunia kerja bukan hanya tentang berpakaian rapi atau datang tepat waktu, tapi juga tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan sopan dan menghargai orang lain. Misalnya, saat kita berbeda pendapat dengan atasan atau rekan kerja, kita bisa menyampaikan pandangan dengan kalimat yang baik. Menurut saya ada alternatif lain yang mungkin bisa kita pertimbangkan.
Sikap seperti itu menunjukkan kedewasaan dan profesionalisme. Mari kita jadikan etika sebagai bagian dari identitas kerja kita, agar kita bukan hanya dikenal sebagai pekerja yang cerdas, tapi juga sebagai pribadi yang berintegritas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Widya. Jadi selanjutnya yang terakhir bisa maju ke depan. Baik, di sini saya izin mengeluarkan pidato saya, yaitu pidato mengenai menghargai perbedaan pendapat. Nah, judulnya itu berbeda boleh, bermusuhan jangan. Nah, selamat pagi semuanya. Kita hidup di masyarakat yang penuh dengan perbedaan pendapat, secara berpikir bahkan cara bicaranya. Namun, apakah perbedaan itu harus membuat kita bermusuhan? Tentunya tidak ya. Nah, menghargai perbedaan pendapat adalah tanda kedewasaan dalam berkomunikasi. Saat seseorang tidak sependapat dengan kita, bukan berarti ia ingin menjatuhkan kita. Mungkin ia hanya melihat dari sudut pandang yang berbeda, seperti itu. Daripada berkata kamu salah, gitu. Cobalah berkata saya punya pandangan lain, boleh saya sampaikan. Nah, kalimat sederhana seperti ini bisa mengubah suasana yang tegang menjadi dialog yang sehat. Kalau kita mau mendengarkan dengan hati terbuka, kita akan belajar lebih banyak dan hubungan kita dengan orang lain itu akan semakin kuat. Nah, mari jadikan perbedaan sebagai warna dan bukan alasan untuk menjauh, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Berikan apa untuk Kak Azinta. Baik, di sini saya akan memberikan saran ya untuk teman-teman semuanya. Ini sudah bagus ya. Dari pidato singkat yang telah kalian sampaikan tadi, saya akan memberikan saran. Sebaiknya jika menyampaikan pidato, kalian harus menatap audiens, bukan hanya melihat di handphone saja ya. Oke, itu saja dari saran saya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh tutor sebelumnya. Oke, karena kalian sudah menyampaikan pidato singkat yang tadi dipresentasikan di sebelah saya, di sini saya akan memberikan lembar kerja soal selama pembelajaran siang hari ini. Nah, nanti waktunya 20 menit ya. Baik Ibu. Nah, silakan dikerjakan mulai sekarang. Baik, waktunya udah 20 menit, silahkan dikumpulkan kepada saya. Apa sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, baik, silahkan berikan kepada saya ya. Oke, terima kasih. Oke, karena kalian sudah mengerjakan lembar kerja ini, terima kasih semuanya sudah berpartisipasi secara aktif ya selama pembelajaran berlangsung ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya sudah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.